Jangan putus asa teman-teman ya untuk Gak jadi dah. tifosi ya. Gua tahu tadinya mau kemana. Aduh, race Australia Grand Prix tahun 2023 ya. Baru 3 race teman-teman ya, baru 3 race itu sudah menggemparkan dunia ya. Kayaknya Netflix kemarin tuh sahamnya naik ya teman-teman ya. Udah diberikan drama di race ketiga, masih ada 20 race guys. Bahkan masih menyentuh puluhan, belum belasan ya. Masih sangat-sangat banyak sekali race-nya. Dan udah kayak gitu, setengah grid kemarin gak ada yang finish. Jadi hampir setengah grid, 8 mobil DNF ya. Jadi cuma, ya kalau setengah kan 10. Jadi 2 mobil dong lagi yang selamat. Jadi kurang 2 mobil lagi tuh pas setengah tuh. Jadi ya. Dan finishnya juga kontroversial. Penalti yang kontroversial. Banyak, kemarin tuh banyak hal yang seru sebetulnya untuk di dalam hal drama ya. Tapi mungkin ya sebelum kita lebih lanjut guys ya, jangan lupa ya subscribe. Dikit lagi 1000. Kita subscriber kita berapa sih di over under ya? Gue jujur enggak. 800 masih guys, masih 800. Masih 800. Ayo. Jangan lupa klik subscribe ya, karena ini harusnya sih ini bakal rame ya, karena pasti penasaran untuk melihat reaksi-reaksi kami ini tentang race kemarin ya. Menangis guys. Udah kemarin di live streaming. Di live streaming ya. Jadi aduh ya udahlah, jangan lupa guys ya, bantu kami untuk ke 1000 subscriber. Terutama ya kalian nggak kasihan yang lihat gua nih yang bersedih terus guys. Subscribe ya. Oke, subscribe dan jangan lupa like juga videonya dan mampir ke channel kami, link ada di deskripsi. Dan ya langsung ke Bapak Regi yang sepertinya selalu senyum di setiap race. 3 kali berturut-turut podium teman-teman ya. 3 kali berturut-turut masih belum patah ya podiumnya. Masih podium streak ya untuk Bapak Rookie kita ya, Bapak Rookie ya kita bilangnya. Bapak Rookie, betul. Yes. Gua langsung kasih nilai 9 ya. Harusnya sih 9,5. Karena ini ujungnya mengecewakan bagi gua ya. Dan ujungnya ini mengecewakan. Kok bisa nih? Iya, ya nanti ya. Ini kita lihat dulu nih. Ini menariknya adalah awalnya ini cukup cukup ya stabil lah gitu ya, kayak balapan biasa sebelum pada akhirnya ada crash gitu ya. Williams itu sebenarnya bikin gua gedeg kenapa harus Williams, cuman ya gua paham lah Williams mungkin gak begitu srek buat Albon sendiri gitu ya, jadi ngenes gitu ya buat Albon harus DNF, padahal ini kesempatan bagus buat Williams dapat poin yang cukup lumayan ya, banyak. Asli aduh gedeg sumpah. Terus berasa kayak biasa-biasa aja itu dalam artian ya mungkin cukup seru di midfield, tapi di depannya pada akhirnya harus pada kabur satu persatu kayak Max Verstappen, terus juga Perez, terus juga Perez juga sebenarnya bagusnya itu bisa fight ya, itu bisa menambah kayak aroma bumbu-bumbu serunya balapan kali ini, cuman ya gak bisa kayak Verstappen. Kalau Verstappen kan langsung ngacir ke depan banget, ini Perez yang memang step by stepnya benar-benar butuh proses ya. Ini percaya proses sebelum bener asli ya. Pokoknya pada lap berapa ya itu yang Magnussen itu benar-benar memberikan angin segar sebenarnya buat bisa mendekati kembali tuh si pembalap-pembalapnya itu gitu ya. Gua gak paham ini Magnussen benar-benar lost konsentrasi gitu ya, jadinya ambiar gitu ya, tikungan 2 terus hancur lah gitu ya, bannya sampai copot kayak gitu, jadi ada red flag yang kedua. Nah, red flag yang kedua ini gak kalah di luar nalar gitu ya. Sebenarnya gua suka sih yang pertama itu dikasih kayak kesempatan buat standing grid lagi gitu kan. Tapi nah ini yang kita gak ekspektasi ya, langsung hancur gitu aja gitu ya, chaos. Karena mungkin lagi-lagi saking terlalu semangatnya para pembalap jadi pada baku hantam. Gua justru kaget Alonso crash itu bukan karena disenggol Sainz-nya, tapi ada penyebab lain. Gua gak ngarahin ke Sainz loh waktu crashnya Alonso, tapi gua menyoroti Mercedes ya. Di situ Hamilton yang benar-benar bikin Alonso gak bisa kemana-mana ya. Ini sebenarnya sama kayak waktu di awalan di mana Stroll yang sebenarnya collide dengan Leclerc ya. Jadi sama-sama gak bisa kemana-mana gitu ya. Kalau misalkan dia geser ke kanan,
atau ke dalam ya, ada Alonso gitu ya kalau di lap awal. Nah, ini beda lagi kalau Alonso waktu di restart kedua malah lagi-lagi kejebaknya sekarang sama Hamilton. Hamilton di sini nempel, bukan nempel sih, jadi kayak ikut-ikutan ke tengah bareng Verstappen juga, sama-sama mau nyari momentum buat nyalip tapi benar-benar gak ada keduanya. Alonso gak bisa kemana-mana, jadinya harus kontak dengan Sainz. Sebenarnya yang jadi red flag lagi-lagi ya memang gara-gara kurang awareness dari Alpine, si Ocon nggak paham lagi gua gitu ya, jadi Gasly ikut kena hancur dua-duanya ya. Jadi Gua salah kalau Ocon jadi apa Gasly tuh? Karena marah. Gasly kan kalau kalau dari pandangan gue sih salah Gasly ya. Karena ya itu nanti lah Ah, nanti kita bahas lah. iya, ini Oke ini oke. gua sih menyorotinya keduanya kurang awareness sih. Apalagi Ocon sebenarnya bagusnya ketika startnya itu agak agresif, bukan agresif dari dalam artian barbar, tapi memang dapat Ya, momentumnya bagus banget gitu ya. Cuman oke. yang gua menyayangkan ya di akhir memang tidak dikasih overtime ya. Ya mungkin memang nggak mungkin lah F1 dikasih overtime tambah satu lap misalkan. Tapi kalau misalnya Kayak tambah satu NASCAR lap dong. lebih, iya, gua mikirnya kayak gitu. Cuman ya F1 ya, jadi ya udah gitu kan. Mana Oke. udah Skor mau skor skor maghrib gitu ya. 9 tetap ya. 9 ya. Harusnya nambah satu, bisa Oke. 9,5. Alright. Alright. Tifosi nanti dulu ya. Nopal nopal. 8. 8 Ini kenapa? Karena nggak usah terlalu data dulu. Kita ini singkat ya dulu. santai kan. Nah, singkat Aku dulu. aku bilang 8 karena kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol juga sama subscriber sama member gitu kan, ngobrol kira-kira balapan ini berapa itu kan, pada ngasih opini kan. Yang mana masuk akal, ada yang ngasih 5, ada yang ngasih 9, tapi aku taruh 8 karena em, pertama balapannya seru ya, seru, dan semuanya ada dalam hal di awal seru gitu kan, lumayan kelihatannya kayak apa namanya, gridnya itu masih jadi satu guys, walaupun Yes. walaupun udah ngumpul-ngumpul gitu kan, kayak papan tengah sendiri, top 3 sendiri, tapi at least jarak dari top 3 ke papan tengah itu paling kayak cuma 2-3 detik, 5 detik at most gitu kan. Terus ada red flag, dan setelah red flag restart, dan itu baru agak agak menjauh, yang mana itu adalah fase fase agak sedikit ngantuk ya. Mungkin sedikit bangun gara-gara Russell meledak, tapi habis itu kan isinya cuma kejar-kejaran kan, Hamilton, Alonso sama Verstappen gitu ya. I mean di awal fase awalnya emang Verstappen agak dikejar Hamilton, tapi setelah disalip hilang, of course Verstappen kabur, dan isinya tinggal tunggu-tungguan kan, Alonso sama Hamilton kejar-kejaran, dan fase akhir emang itu yang fase yang bikin gitu guys. Kalau mungkin kemarin Magnussen gak nabrak guys, mungkin balapannya aku kasih 7, tapi karena agak sedikit chaos di akhir ya 8 cukup lah. Kenapa aku hilangin 2 poin, kenapa nggak 9 atau nggak 10? Yang pertama adalah stewardnya kemarin kayaknya mess up something, ya kan, ya you know Ya, lah ya, Semua stewardnya agak everything mess nggak up. something, everything. nggak paham Enggak sih, gua. something doang. Everything, Luar- everyone, luar sama all dulu. at once. Anjay film dong. Oke. sama race director yang kemarin subscriberku sama member sama aku juga, mayoritas setuju bahwa kemarin race directornya kayak apa ya, slow race guys. Slow Jadi race. Slow respon ya. agak sedikit Slow slow, respon. Iya. agak sedikit slow Udah race, kayak dan chat-chat lama kalian ke emang. cewek yang kalian deketin ya. Oke. stepnya teams. Jadi ya kayaknya gitu aja alasanku kenapa balapannya dikasih 8. 8. Lanjut, Dims. Oke, Dims. Ya? Silakan. Oh, Dims. Gimana? Pandangan Dims. tifosi nih, tifosi member gua nih, member gua. Emosinya panas Anggota. kayaknya nih. Emosinya kayaknya panas nih. Nilainya ya, langsung nilai aja kali ya. Ya nilai terus kenapa Nilai. gitu. Nilainya 3, 3 8 anjing. maksudnya. Gua sih 0 sih karena gak ada yang finish ya. Oke. Maksudnya 8-3 gitu. 8-3 mungkin. 8-3. Aduh ya Allah, batuk mulu. Dims lagi sakit guys, Ya, lagi sakit. Ya, oi. Tangisannya, Dim. Lagi sakit karena melihat tifosi yang tidak baik-baik saja guys ya. Ferrari yang Ini jadi sakit. contohnya ya. Berpengaruh di kesehatan mental dan raga ya. Ya, Ya, iya, jadi cocok tifosi buat itu hanya skripsi. untuk orang-orang profesional guys ya. Oh, iya. Lanjut. Yap. Oke. Lanjut. Semuanya tadi dibahas ya. Udah dibahas sama Regi, udah dibahas sama Nopal. Yang gua concern paling
soal red flag ya. Red flag pertama oke lah. Red flag pertama oke karena mungkin Understand. kalau alasannya karena Albon nabrak barriers kan, kalau kita kan harus cross check kalau barriers kan penting ya. Abis barriers Yes. tuh penonton gitu loh. Jadi Betul betul. harus cek lagi. Kalau memang barriersnya rusak ya diperbaikin lagi, wajar red flag, nggak apa-apa juga, toh juga Albon sama gravelnya banyak banget dan di aspal kan. Tapi red flag yang kedua itu sedikit apa ya? Sebenarnya dilema sih. Karena kalau finish under safety car orang-orang bakal kayak Monza. "Ah, apa Bentar. ini? Pusing gini gini Kemarin gini." red flagnya 3 kali kan? Iya, Iya, Total 3 kali. 3. total 3 Iya kali. iya. So far terbanyak. Heeh. Nah, di red flag kemarin tuh kayaknya itu kan red flag kan itu kan Kevin lap 52 ya. Ya. 53, 54. Kalau dibenerin paling lap 56 udah clear harusnya. Dia menang 57, tetap dapat race 2 lap sprint dengan rolling start ya. Tapi kita nggak tahu juga sih karena kan kita kan cuma lihat dari layar kaca ya. Cuman yang kita lihat dari itu kan harusnya bahkan nggak gua doang yang bilang gitu. Max juga bilang kayak yang kedua juga nggak harus red Safety flag car. kayak Alonso juga Nggak harus red flag iya. ya. Iya, V VSC itu udah bagus. Safety car tuh udah paling buruk lah kalau kata Max. Iya bener, karena emang nggak separah nggak separah yang Albon yang sebelumnya. Kelihatannya emang parahan Magnussen ya, karena puing-puing ban di mana-mana, puing-puing rumput di Mhm. mana-mana. Tapi ya 83 sih udah paling itu. Sama nanti kalau dihitung nilai steward bakal jadi 2 sih, cuman Pantes ada 3. Hmm. Nggak, 83 ini maksudnya 83. apa buat 3 cuman ya 83. harusnya Pak 90 kali ya kalau Sainz nggak dikasih penalti, cuman ya Wah. Yes. Sainz Oke. mode. ya kemarin Gimana sih? agak greget gitu kan, ada 3 opsi kan, mau start pakai standing start yang lap 57 atau 58 kalau Haas pengen lap 58 tuh orang-orang nggak setuju kayak, Iya. "Wah, apaan lu? Apaan Iya. lu? Balapan belum ada setengah lap, terus juga kita belum cross safety car lane 2 kalau nggak salah, belum belum cross sektor 1, ngapain pakai result yang lap berikutnya gitu." Jadi kalau fair enggaknya penaltinya, kalau Alonso-nya ke-11 penaltinya fair, tapi kalau hasilnya di restart kayak kemarin nggak fair anjir buat tim Martin kayaknya. Tapi kalau seandainya kemarin Alonso crash dan nggak bisa lanjut, fair nggak? Fair 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 ya? berarti fair. Tapi Karena kalau karena kan itu iya, kan iya, hasilnya iya. di reset gitu loh. Jadi anggap aja kejadian Sainz itu tuh nggak jadi kejadian gitu, kayak di reset, Hmm. rewind. Oke. Lap- Oke, lap nanti hold- kita lap akan host bahas lah. satu-satu. Kita akan bahas satu-satu. Jadi, oke, dari Dims sudah ya. Oke. Jadi ya kalau gue sih singkat aja, gue ya tadi ya 0/10. Ini lebih Aduh. ya. Enggak, gue Kalian nyuruh bilang gue Mending- kejam nilai nih, lihat Mending ini. 3 Dims. Gue Lap 1 langsung tidur guys. kalau gue kemarin ya gue 7 karena ya 8 masih bisa sih. 8 lah, boleh 8 karena sebenarnya race-nya seru kalau dari sudut pandang penonton yang tidak berpihak kepada satu tim itu seru sih karena banyak iya kan, banyak dramanya, Sudut red pandang flag. ini guys. Sudut pandang Apa tuh? ini. Merah. Alfa Romeo bukan Dari Ferrari. sudut pandang orang atau penonton atau penikmat F1 yang tidak berpihak kepada tim mana-mana itu kemarin bagus. Dan apalagi lebih bagus lagi kemarin sudut pandang dari tim Red Bull ya, kayaknya bagus banget gitu. Ya. Gila. Bagus itu. bagian semuanya Jelas. deh. Ya, jadi ya gue rasa kemarin kayaknya tim Mercedes juga harus bisa lega gitu ya. Akhirnya ada yang podium walaupun satu DNF nggak apa-apa, satu podium gitu. It's okay. Gue berharap juga kemarin gitu. Gue juga kemarin berharap begitu gitu. Leclerc DNF, Sainz podium. It's okay. Ternyata ya kan. Ya udahlah ya. Memang belum saatnya. Nggak apa-apa. Kita terima dulu. Walaupun tahun lalu Verstappen juga DNF ya di Australia dan Bahrain ya. Bedanya Verstappen tahun ini di Jeddah P1, tahun lalu P1 di Jeddah, tahun ini Leclerc P7 di Jeddah ya guys ya. Verstappen DNF sempat menang, Leclerc podium aja kagak, top 5 aja enggak anjir. Iya, jadi lah Mobilnya. Verstappen tahun 2022 kan juga Bahrain DNF, Jeddah menang, Australia DNF gitu. Kalau Leclerc
Bahrain DNF, Jeddah P7, Australia DNF. Nah, jadi kemiripan. Jadi 6 poin mirip doang, guys. mirip manja, beda ya beda 1 sama 7-nya gitu. Jauh sih bedanya sih. Jadi ya ini perkataan hiburan aja teman sebenarnya. Karena gue juga nggak percaya kalau misalnya Leclerc bisa jadi juara dunia sih, kayaknya agak susah ya, beda mental dan beda tim ya teman-teman. Ya udahlah. Still 20 balapan lagi Yes. dulu. Tapi masih 20 balapan. Slow, benar slow, sih. kan, slow. Masih ada harapan-harapan santuy. kecil lah ya. Kecil masih bisa lah, masih boleh. Kecil gitu. Tapi jangan terlalu tinggi ya. Takutnya kecewanya berat nanti. Jangan terlalu ngarep. Jadi ya itu dari gua tadi 7,5 lah, 7,5 deh kita bulatkan ya. 7,5 karena gua melihat dari sudut pandang Ferrari ya sekali lagi. Wah. Jadi 7,5. Iya. Ferrari guys ya. Jadi seperti itu Aduh. kalau sudut pandang Ya udahlah. Ferrari. Saya dong. Gue jujur gue gak terlalu yang into science banget, kalian tahu sendiri gue tuh Leclerc banget gitu ya. Tapi kemarin ngelihat science digituin sih gue juga sedih temen-temen ya. Karena ya kalau dari penonton gue di YouTube gue yang gue udah bikin video dan gue suruh kalian komen, itu banyak sih yang bilang, wah iya bang itu 5 detiknya tuh layak tuh karena sains yang salah, memang sains itu memang melebar gitu dan menabrak Alonso gitu ya. Banyak yang bilang begitu. Jadi ya udahlah kita hormati ya pendapat kalian yang nggak apa-apa gitu kan. Gue hargai. Yang namanya juga berpendapat nggak apa-apa. Tapi perlu kalian ingat ya, lap pertama itu ban itu juga masih dingin loh gitu kan. Ban itu masih belum ngegrip juga gitu kan. Itu yang harus kalian nilai karena maka dari itu steward kan juga nulis tuh di yang dokumennya. Iya biasanya kita kalau lap 1 memang agak ringan tapi tetap aja kali ini kita menilai sains itu memang harusnya bisa menghindar tuh dari kecelakaan itu dan bla 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 begitulah ya. Dan akhirnya yang bikin nggak terima memang posisinya dibalikin dan Alonso masih bisa P3 gitu. Itu yang agak aduh gitu nyesek gitu kan. Kenapa posisinya kembali tapi penaltinya masih ada gitu kan. Masih tetap. Jadi itu yang berat gitu. Harusnya kan ya kalau posisinya dibalikin ya jangan dipenalti. Mungkin penalti poin gak apa-apa deh kalau memang diberatkan. Kan itu 5 detik plus 2 penalti poin loh. Gak 5 detik doang loh guys. Oh iya? Iya plus 2 penalti poin coy. Aku baru tahu kalau gini. Iya. 5 detik penalti plus 2 penalti poin. Jadi bener-bener kemarin tuh kayak gak tahu. Stewardnya kayak jahat banget aja ke sains. Kesannya ya. Kesannya kayak pokoknya kayak kalau kalian di sekolah itu bahasanya kalian tuh kayak dicing guru gitu. Kesannya. Selalu pokoknya nggak terlalu bersalah tapi kayak wah pokoknya salah banget gitu. Kesannya kayak seperti itu kemarin. Jadi ya itu aja sih yang agak gue sayangkan dan penjelasannya juga dari FIA cuma memberikan alasan kalau intinya sains itu bersalah gitu. Dan maksudnya mungkin Ferrari juga pasti kayaknya udah berusaha membela tapi kan ini gridnya lu balikin nih gitu-gitu kan dan kayaknya nggak digubris ya, buktinya udah final juga Sainz masih dapat penalti dan finishnya juga maksudnya Sainz udah di penalti nggak dikasih kesempatan untuk kabur nih karena finishnya kan under safety car gitu jadi ya nah itu ya apa ya kayak nggak adil kan jadinya kesannya. Oke nih gue kasih penalti tapi lu gue kasih 1 lap kesempatan buat kabur siapa tahu lu bisa ya udah gitu. Jadi mungkin siapa tahu kemarin Sainz masih bisa P10 misalnya, masih mentok-mentok masih bisa P10 misalnya katakanlah gitu. Karena kan kalau balapan 5 detik masih ya walaupun susah tapi at least masih ada kesempatan yang diberikan oleh steward gitu atau race director. Ya udahlah lu gue kasih nih. Karena kan ya itu tadi udah dibalikin kan posisinya semua. Alonso juga gak kenapa-kenapa, mobilnya juga gak rusak gitu, mobilnya tuh gak rusak gitu. Gak itu kenapa. Iya, itu menunjukkan bahwa memang crashnya itu gak ya of course namanya crash ya gak sengaja lah ya, gak mungkin orang niat nubrukin kecuali Ocon gue gak tahu ya. Tapi yang jelas kurang asem. Yang jelas ya kan gak sengaja gitu. Even abis itu Alonso diwawancara kan Alonso juga bilang kan kalau menurut Alonso itu penaltinya terlalu hard, terlalu keras gitu. Terlalu keras dan
Dan nggak logis menurut. Bahkan yang ditabrak aja bilang gitu ya. Yang gua nggak tahu dia bilang gitu karena itu rekan satu Spanyol gitu. Kalau itu mungkin Hamilton, mungkin Alonso kayak, ya gua rasa itu kayaknya Yes. kayaknya pas ya. Gua ngebayangin itu cuy. Gua nggak tahu sih. Kalau Alonso nggak podium ngomongnya gitu tuh. Wah, apa sih cuma 5 detik doang Jelas. kurang. Iya mungkin gitu kan. Ya itulah pokoknya intinya kalau itu Alonso startnya tetap P11 gak apa-apa 5 detik penalti ya oke. Tapi kalau itu dibalikin ya tolong gitu kan. Lapnya aja gak jadi lu balikin. Ya masa lu jadiin gitu. Mungkin 2 penalti poinnya oke. Jadi tetap dikasih penalti poin di terakhir. Atau mungkin ada penyelesaian penalti yang lebih adil lah ya. Karena ini masalah adil dan gak adil gitu kesannya. Karena kan penalti ditimbulkan karena dia menabrak orang yang seharusnya gak ditabrak nih. Terus tapi kan ada faktor-faktor lain yang bisa kita lihat. Oh mobilnya gak kenapa-kenapa. Oh ban masih dingin. Oh posisinya kita balikin dan Alonso juga masih bisa fight untuk P3 gitu. Ya udahlah penaltinya kita kurangin aja. Mungkin kita kasih penalti point atau mungkin grid penalti di kemudian di next race-nya mungkin. Gue gak tahu juga. Jadi 5 detik itu kayak kesannya kayak ya udahlah malas aja gitu. Mungkin ya kayak keputusan yang malas aja. Karena biasanya kan orang-orang tuh kalau ngasih penalti kan under investigation nih. Tiba-tiba kemarin tuh Sainz langsung 5 detik penalti Sainz. Ini kayak what? Kayak kesannya ya itu tadi dicing guru itu yang gue bilang. Kayak kalian udah di target sama guru kalau kalian tuh awas aja loh gitu kan kesannya. Terus ngelakuin kesalahan kecil langsung ya kalian langsung di strap. Kayak kesannya kayak gitu ya. Jadi aduh kemarin sedih sih. Makanya gue ya menurut Regi dan Nopal yang bukan tifosi coba. Regi menurut lu gimana? Masalah penaltinya Sainz. Oke, dari gua dulu paling gua melihatnya karena lagi-lagi ya karena gua tadi bilangnya itu ada apa ya? Jadi gua malah menyoroti yang Hamilton itu ya. Jadi ketika apa namanya Alonso di sisi luar ya. Jadi Yes. Sainz juga masuk itu bukan karena dia sengaja mau masuk di sana karena udah kepepet gitu kan. Alonso juga udah gak bisa kemana-mana sekali lagi ya. Jadi cuman satu pilihan buat ambil jalur satu-satunya dan itu gak bisa dihindarin sih. Jadi kalau misalkan itu sengaja atau enggak juga kayaknya ya emang gak sengaja jelas dan harusnya mungkin kalau memang menyebabkan collision doang mungkin paling parahnya cuman dapat 2 poin penalti kalau menurut gua ya. Karena sebenarnya yang bikin balapan berhenti bukan karena dari Alonso kena Sainz, tapi memang ada huge contact di belakangnya, ada Alpine yang tabrakan gitu ya. Jadi menurut gua gak begitu kalau sampai 5 detik penalti gak terlalu fair. Mungkin ya memang kalau menyebabkan collision ya, jadinya nyebar ke yang lain, tapi kalau gua sih lebih prefer yang 2 poin penalti kalaupun paling parahnya ya. Karena Sainz enggak ya gak sengaja buat langsung kontak dengan Alonso ya. Soalnya Alonso juga gak bisa kemana-mana sekali lagi gitu sih. Jadi kalau di gua gitu lah. Gak bisa kemana-mana Alonso Tapi di sana kalau ya. kemarin restartnya pakai posisi yang belakang baru lu merasa 5 detiknya pas nggak? Kalau Alonso-nya kemarin pas restart di P11. Ini gak tetap enggak sih, tetap enggak Tetap ya. enggak ya? Kalau Menurut gua lu tetap enggak ya? Enggak sampai dapat 5 detik lah ya, intinya gitulah. Karena baru lap 1 ya menurut lu ya? Baru lap maksudnya bandingin dan segala macam gitu ya? Nggak sengaja. Betul. Racing incident. Lebih ke sana, iya betul. Kalaupun nyampe ke sana itu tetap kalau misalkan parah-parahnya 2 poin penalti sih. Nggak sampai harus 5 detik lah. Kalau menurut gue ya. Oke. Karena ya Ini dari sudut pandang seorang Alonso fans nih guys ya. Oke baik. Bukan tifosi. Ya bukan tifosi ya. Beli baju gue makanya. Iya. Oke. Masuk. Nopal. Menurut Nopal nih. Aston Martin nanas juga nih. Mostly kayak Regi sih. I mean, apakah kalau Alonso ditaruh start belakang, Carlos deserve penalti? Enggak, karena aku dari kemarin selalu bilang wah ini racing incident. Enggak. I mean, dan kalaupun Alonso disuruh start belakang itu nggak mungkin gitu kan. Ya aku juga tadi tuh waktu Regi sambil jelasin aku sambil ngelihat klipnya
Carlos nyenggol Komeng Iya. dari POV-nya Carlos. Ya racing incident coy, racing incident karena Alonso apa namanya is in his line. Terus Carlos itu dia masuk tikungannya pun ya kiri ada mobil guys, karena di kiri tuh kalau nggak salah Ada ini, ada lock up-nya Alpine. ya pokoknya di kiri ada mobil. Nah Ada Ya. Gasly, Ah. Perez. Ada Gasly. ya pokoknya ada mobil ya, berarti Ya. ada I think ada Gasly. Tapi dan- memang agak jauh karena Gasly itu lock up kan masuk rumput nih. Tapi lock up-nya Gasly itu nggak kayak lock up-nya si Stroll yang waktu setelah itu lanjut kan lock up Stroll kan jauh tuh. Jadi lock up-nya Gasly itu Ya, cuma lock enggak up kayak terus gitu. Gasly itu cuma masuk ke rumput dikit dia bisa belok. terus belok. Iya. Terus belok. Tapi masih di atas rumput memang. Pasti kan si Sainz lihat kan, jadi dia mau gimana pun caranya mau stay di dalam, tapi karena bandingin ya nggak ada grip, racing line-nya pasti mau nggak mau pasti harus ngelebar gitu kan. Dan si kalau dilihat dari racing line sini sih Alonso dia di racing line normal juga, racing line kalau bisa dibilang outside lah ya, karena dari trajektorinya itu dia mau ambil kayak ngikutin Hamilton Ulang lagi itu. Dims. Ya mungkin kalian sambil dengerin sambil bisa lihat videonya lagi. Jadi itu Alonso mau ngikutin Hamilton dan mau nyalip dari luar. Jadi kayak dia agak sedikit ancang-ancang, tapi mungkin Alonso juga hampir nggak lihat Sainz juga dan nggak expect bahwa Sainz bakalan nikung terlalu cepat. Dan ya kalau aku bilang ini klasik racing incident di lap race 1 pertama lah ya. ya klasik di racing incident lap 1. Jadi belum 5 detik sih kalau aku bilang belum 5 detik, tapi di balapan sebelumnya lap 1 pun tetap ada yang kena 5 second, tapi ini jujur dari POV ku doang 5 detik. Kalau dulu mungkin Silverstone pernah Kemarin tuh yang Kimi di- Raikkonen Kemarin yang di Amerika Russell kena 5 detik gak ya? Gue lupa. Kena. Kena ya? Russell Oh iya. kena. Yang nyenggol Kalau Sainz dulu tuh. lagi di Silverstone itu Kimi Lewis ya. Kimi nyenggol Hamilton Gua- Spinala gitu Gue kan. itu sebenarnya Nggak damage juga. kalau dari Jadi gue ya, aman, sebenarnya guys. tuh 5 detiknya nggak masalah. Gue tuh setuju aja, nggak apa-apa dikasih 5 detik. Cuma karena diulang itu loh, makanya itu yang gue jadi nggak setuju. Kalau gue pribadi, gue nggak masalah dapat 5 detik, tapi kalau misalnya posisinya nggak diulang gitu, ya udah memang karena kan kalau kita Emang bahas rugiin gitu. yang rugiin, jadi memang ya udah karena kayak Russell aja kemarin dia 5 detik kan, gue juga tadi sempat nginget. Jadi ya itu nggak masalah sebetulnya 5 detiknya, cuma karena nggak jadiin gitu, kenapa masih jadi 5 detiknya, itu doang sih sebetulnya yang memberatkan. Karena kan bagi si drivernya yang jadi nggak adil loh. Ini race-nya lu ulang, posisinya lu ulang, tapi penalti gua masih nempel nih. Jadi kan gimana? Ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Plus finish under safety car mau ngapain coba sekarang? Nah, Yes. kalau ngomongin diulangnya inevitable, nggak bisa dihindarkan. Jadi kalau misal ya setuju, oh ini dapat 5 second setuju. Terus kalau kayak gitu berarti startnya jangan ngikutin hasil lap sebelumnya. Itu nggak bisa karena of course sesuai regulasi belum lewat 1 sektor kan. Jujur di Australia kan lewat 1 sektor itu Iya, sebelum iya. tikungan 6 kan. Jadi Benar-benar. Ya. ya mau nggak mau harus terima pil pahit lah istilahnya Ferrari, karena kalau mungkin di lap 1 setelah red flag kenanya di sektor 2 gitu kan. Nah mungkin masih oke, tapi karena ini sebelum sektor 1 ya mau nggak mau guys, mau nggak mau gitu kan. Tapi kalau jujur aku bilang Nggak, tapi kemarin tuh ya masih belum. cepet banget anjir ngasih keputusannya. Mungkin kayak takut yang kemarin dulu yang apa diprotes sama siapa? Kan Alonso diprotes tuh, si penaltinya Alonso kalau nggak salah ya. Penalti Alonso apa penalti Russell? Penalti siapa ya? Russell. Alonso ya? Yang dijedah terus kan diprotes sama Alonso. Aston Martin tuh karena udah kelamaan ngasih keputusannya. Mungkin Oh. Ferrari apa stewardnya takut kali, ntar kita diprotes lagi, kasih sekarang aja 5 detik. Mungkin nih. Mungkin Ya, karena itu Pas jujur gitu ya. jujur yang problematis kemarin itu benar-benar stewardnya sih, karena dari sisi stewarding sendiri
di belakang ada Logan yang nyundul De Vries gitu kan. Terus Iya. Iya. tadi apa namanya perang saudara Prancis di tikungan exit tikungan 2. Jadi ya kenapa dua insiden itu nggak dilihat gitu loh? Kenapa Iya. cuma Gitu. Ferrari sama Alonso. Aston doang? Aku bilang tabrakan yang ini nggak di survive second, tapi tabrakan selain ini yang William sama Alpine yang itu at least harusnya stewardnya worth buat ngelihat lah, karena kita jujur gak dapat info apa-apa coy. Itu buat gue nggak tahu nih, Logan Sargent dapat Logan penalty tersebut. point nggak ya? Karena dia tuh nabrakin De Vries loh, nabrak, literally Iya, nabrak itu loh. literal nggak ngerem coy. Iya, Itu kayak ngerem. Iya. Nopal sama gua, Nopal nabrak gua kemarin persis itu. Persis banget. Beda. Circumstancesnya beda. Ini lap satu. Pak. Bandingin. Bahkan tuh bener-bener nyundul Iya. duk gitu loh. Gue masih belum, mungkin yang tahu silahkan komen apakah Logan Sargent dapat penalty point, tapi kalau nggak dapat sih wah parah sih, karena Carlos Sainz nggak nyundul dan mobilnya musuhnya nggak kenapa-kenapa, 2 penalty point dan 5 detik. Oke, kalau Logan Sargent nggak mungkin dong dikasih 5 detik karena udah DNF juga. Tapi penalty pointnya nih harusnya ya sama dong gitu kan, 2 penalty point juga misalnya gitu. Dan ini malah membuat Lainnya sama. musuhnya malah dibuat hancur gitu karena mobilnya ditabrak kan, yang rear wingnya jadi rusak gitu. Parahan Sargent mah daripada. Ya, parahan Sargent. Harus jauh. Jadi Alpine juga nggak ada update juga. Masalah Alpine sih menurut kalian gimana? Kalau gue Gasly ya, karena Gasly kan rejoin tuh, ngapain ke kanan dia? Iya. Aku jujur lebih ke apa Gasly-nya kayaknya yang salah, karena Iya. itu literally nutup pressing line-nya si Ocon Ocon, tanpa ya. ngelihat belakang itu. Harusnya kan Iya. kelihatan gitu kan. Tapi Secara Ocon baik ya, bannya bales- itu tempel-tempelan coy. Balasannya Hampir apa, tempel-tempelan sosmed. kan. Nah, Jadi Betul. walaupun udah minta maaf, tapi ya aku bilang Kesel masih ada itu karena Gasly pas rejoin kan ada one tuh palanya ke kiri doang anjir. nggak lihat kanan gitu kan. Gak ada Gak kanan. ada kanan, Salahnya di iya. situ tuh, salahnya di situ tuh. Nggak sih, dan by the way aku lagi ngecek di FIA Australian Grand Prix gak ada utak-atiknya si ini sih, si siapa namanya, si Logan ya, aku nggak ngelihat ada informasi tentang Logan yang diinvestigasi somehow. Ya mungkin mana nih, aku lihat ya. Logan itu mobilnya nomor berapa guys? 2. 2 ya nih. Yang lain-lainnya tuh ada protes, ada Protesnya summon Haas. Haas bla bla bla. Nomor 2 nggak ada guys. Final starting grid nggak ada investigation buat mobil nomor 2. So I mean unik sih ini buat iya kan? insiden di belakang, walaupun dua mobil yang aneh, nggak apa namanya, nggak wajar buat kita lihat, tapi dengan crash kemarin stewardnya ini aneh sih, nggak crash sampai DNF dibiarin, crash Nah, tapi nggak itu dia. DNF 2 penalty point, what? penalti. Karena lu Ferrari. Iya, kesannya Yang gitu ya. dua-duanya DNF pun nggak dilihat loh Alpine. Iya, kesannya Kan gitu loh. harusnya aneh kan banget. Even Lance Sorotinnya ya Lance itu. Stroll Leclerc aja nggak ada under investigation seinget gua kemarin. Biasa mereka udah racing incident aja itu. Kayak nggak ada, langsung nggak ada keputusan, atau gue lupa. Nah. Seingat gua sih nggak ada tulisan under investigation gitu. Jadi bener-bener kayak Ferrari adalah biarin. Kayak kesannya gitu anjir. Jadi Kalau ya menarik sih. penjelasannya Ocon, by the way guys, penjelasannya Ocon ini Stewart udah mendengarkan dari Gasly sama Ocon bahwa apa namanya, mereka bilang dari Alpine yang bilang bahwa itu adalah first lap racing incident. Jadi mungkin karena satu tim plus Gasly, kalau kan kita bilang Gasly salah kan, dan mungkin mayoritas orang bilang Gasly salah. Kalau Gasly kena penalti quali ban atau race ban gitu buat next race, karena penalti Paling Oh. banyak. Iya. banyak. Ya. Jadi Ya. dengan keadaan ini mungkin kita bisa pahami ya kenapa Alpine nggak memperlanjut masalah ini. Diem aja dah. Diem aja. Iya, diem aja karena jelas banget di sini. Stewart mendengar dari mobil nomor 10 dan mobil nomor 31 dan juga representatif dari tim bahwa apa namanya udah ngelihat video dan bukti-bukti lain dan menentukan bahwa itu adalah
kesalahan insiden first lap racing incident gitu kan. Jadi Yes, kalian bisa lihat by the way di websitenya FIA. safe. Jadi Iya. Itu rejoin Alpine itu. rejoin yang kayak gitu aja dibilang racing incident loh guys. Ini ya. Alpine Iya. Karena di defense Iya, sama iya. Alpine guys. Iya, Kalau iya. misal itu Alpine sama Ferrari udah itu di Wah, udah. penalti. Nggak, tuh, least- guys. at least Alpine tuh masih dikasih kesempatan buat diskusi kan. Kapan lalu Sainz kan bilang Nah. let me discuss with the steward gitu kan. Please. Iya. Iya please dia sampai please. gitu. Itu gila sih. Kemarin Betul. gue lihat Carlos Sainz di radio sampai nangis coy. Kalian denger gak radionya yang di kan Ya. di F1? No, let me talk, dia let me talk. sampai nangis coy. Suaranya itu kelihatan banget kalau dia nangis. Jadi kayak gila sih sampai segitunya loh ngelihat. Gue nggak pernah ngeliat driver kayak gitu anjir. Itu berarti kan maksudnya dia tuh kan driver kalau melakukan kesalahan kan dia kayak kemarin Alonso 5 detik oke gitu ya udah 5 detik gitu. Kalau driver-driver lain biasanya kan paling cuma why gitu doang kan. Ini dia sampai benar-benar merasa ini wah nggak adil banget gitu kayak ini gila sih ini kayak nggak adil gitu kan. Jadi kasihan Yes. sih. Makanya Jadi ya menarik. Kenapa stewardnya kayak gitu ya? Kenapa nggak konsisten? Ya? Mungkin taruh di kolom komentar di bawah guys ya yang nonton di YouTube. Karena justru aku tambahin ya. Setelah sekalian aku baca dokumennya dari FIA. Jadi stewardnya bilang bahwa mereka we considered bahwa ada gap yang cukup untuk mobil 55 mobil Carlos Sainz untuk mengambil step menghindar dari crash gitu kan. Yang mana padahal itu dengan kan bandingin udah bandingin dan udah mobilnya kesannya masuk jadi setengah gitu. Itu udah Memang kencang enggak, banget termasuk agak Adrian. itu. Pas masuk corner memang si Alonso di depan, cuma ya itu ketahan sama Hamilton Ya. tadi. Jadi Iya, nah itu. Alonsonya Di- ngerem gitu. di dokumennya jelasin gitu car nomor 14 punya Komeng udah benar-benar di depan dan akhirnya ketabrak sama car 55 dan ya itu tadi dilanjutnya hal yang tadi karena ada gap untuk mobil nomor 55 menghindar tapi ternyata gagal gitu di saya gitu mobil 55 gagal untuk menghindar dari tabrakan. So ya menurut kalian gimana guys para pendengar para penonton silakan taruh di kolom Tidak komentar. adil. Aduh, Ayo, Mas seru. Bim sih kira-kira gimana? ini kontroversi Iya. yang sangat seru sih. Lumayan menarik sih ini Iya. karena ya Karena kemarin kalau mungkin misalnya- kita bisa Kalau misalnya Sainz nggak dikasih Lihat-lihat. penalti pun tetap P4 gitu loh. Nggak apa ya? Nggak menguntungkan apa-apa juga sebetulnya. Maksudnya Iya. Ferrari juga nggak jadi podium juga. Kita bukan merengek untuk supaya Ferrari podium, nggak juga gitu. Orang P4 doang. Cuma kenapa udah unfair. P4 kenapa dikasih gitu loh. Apalagi kalau misalnya kemarin P1, sedih banget anjir kalau misalnya kemarin itu P1, P2 gitu. Wah, itu pasti lebih sakit lagi sih. Ini untung aja P4 ya. Jadi ya udahlah gitu. Kalau kemarin itu P2 atau P3 gitu kan pasti lebih sedih lagi ya. Pasti sih gue yakin banget tuh Sainz pasti lebih sedih lagi. Lebih marah-marah dan Iya. orang-orang nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngomongin insiden ini. Iya. Iya tuh ini benar. Hamilton gue juga udah bahas. Ada Hamilton tuh Hamilton juga sih. Hamilton. Hamilton? Yang si Verstappen Iya. ngomong kan. Verstappen kan ngomong ini tolong Hamilton dicek jaraknya apakah 10 Tapi mobil. secara gitu. regulasi ternyata masih nggak apa-apa gitu loh. Ternyata masih boleh. Iya, itu dia. Cuma- Siapa tuh? Karena belum yang kejadian. pelan-pelan siapa tuh? Hamilton, Crash. yang pelan Hamilton. Iya. Cuma dia kebetulan Yang pelannya tuh di pelan turn di depan. 6 itu turn blind corner gitu. Pas belok Hamilton itu- ada rame gitu. Chaos. Hamilton itu guys, itu agak pelannya di tikungan selanjutnya by the way, exit tikungan 7. Jadi kayaknya kalau kalian nonton kemarin itu dari kamera itu kelihatan tuh safety car udah di depan, Hamiltonnya agak jauh Jauh di banget. belakang terus ada Verstappen. Nah, terus kameranya cut ke shot yang ini. Itu kan shot yang Ya. tadi pertama ngerem terus ada Logan Sargent yang ngerem di Apex terus ada satu mobil yang ngerally tuh di Magnussen gravel itu. gitu kan. Kevin Magnussen yang Ya, itu ngerally. Magnussen. And kemarin kan sempat kayak wah ini ngapain nih ini Hamilton aneh-aneh tapi ternyata setelah kita lihat-lihat kita baca-baca Boleh katanya emang. masih oke. Iya. Katanya masih oke. Makanya orang-orang Iya. itu pada bilang ya udah kalau gitu coba regulasinya mungkin diperbarui atau gimana karena ini membahayakan karena kemarin kan
jelas banget tuh hampir crash tuh, banyak banget ya hampir crash. Masa gara-gara safety car gitu bisa jadi chaos gitu kan. Ya kayak Mugello ya. Mugello versi 2 guys. Iya. Iya Iya, pada cuma orang-orang Hampir. bukannya di start, tapi ini di sektor 1 anjir. Sektor 1, Iya, sektor makanya. 2 gitu. Soalnya kayak Cilukba gitu loh, kayak belok, iya ada Iya, banyak. Magnussen sampai nggak siap keluaran anjir, terbang sampai gitu. rally anjir, gila itu kalau. Iya, but still within the rules. Kayak Verstappen Ya. di gridnya. Ya jadi ya Ah, Verstappen itu dia. itu bener-bener pas banget ya. Jadi Kayaknya ada aja bahannya kemarin ya. Iya. Ya Kemarin tuh kemarin gila sih. kemarin Komplit. yang grid itu guys, yang di grid itu mungkin kalian kalau aktif di Twitter dan nge-follow aku, harusnya mungkin kalian udah lihat ya, karena aku udah nge-retweet. Jadi Verstappen itu ban kirinya kan di foto-foto tuh, wah ini Iya, bannya iya. kelebihin. Kalau lewat angle yang berbeda, bannya itu literally di atas garis guys. Jadi kalau Yang kalian lewatin, kemarin Yang kemarin yang Ocon lewatin. itu Ocon gimana Itu sih boleh. yang di Bahrain? Kalau Ocon sama Komeng itu terlalu ke kiri dan ke kanan, terlalu nyamping lah. Terlalu Ocon tuh nyamping Jadi- juga ya. di luar Gua- garis. jadi- Luar garis bannya. mereka berdua di luar garis dan terlalu nyamping. Dan setelah dua ronde awal pit apa sih namanya? Ininya dilebarin. Ya, grid box-nya Ya. itu dilebarin. Nah, jadi kalian bisa lihat kan kemarin itu nggak ada yang ke samping-samping kan, walaupun ya mungkin agak mereng-mereng ada, tapi nggak ada yang kayak Alonso Ocon kemarin lah, insidennya udah nggak ada. Nah, kalau masalahnya Verstappen ini itu bannya guys ya, kembali ke Verstappen, bannya itu literally yang kiri doang di atas garis karena dia startnya miring. Kemarin kalau kalian lihat startnya itu Betul. miring Iya, ya. miring kanan. Betul, memang. Iya, Miring yang kanan. Jadi bagian ban yang nempel ke aspalnya tuh nggak sampai ke garis, cuman bagian ban yang ngambang doang, ban yang ngambang, ngerti gak sih? ya jadi tire Ya kayak inilah kalau kayak ya tadi kayak World Cup Jepang lah. yang World Cup Jepang itu kan, jadi ban Iya, namanya bener. bolanya itu masih di atas garis, tapi ya pokoknya masih ada kontak Ya, masih within garisnya, rules Tapi lah, belum masih. tapi belum ngelewatin. Ya Within masih rules, belum inilah. ngelewatin. Itu Orang-orang gua dan- pada gue nggak mau mempermasalahkan itu gue nggak Iya, mau mempermasalahkan sama sekali sih, jujur Iya. aja ya. Gue Ya, Atau tapi fans iya. dibilang apa? fans Mercedes mempermasalahkan ini, mungkin kita Ya, perlu sedikit rival. mengedukasi guys ya. Kita Iya. perlu sedikit mengedukasi bahwa kalau start itu asalkan bannya di atas garis putih, asalkan masih menginjek, kontak patch-nya masih menginjek, itu aman. Karena kan nih guys ya, ini roda bulat ya. Jadi ini bawahnya guys, kalau bawahnya masih nempel di garis itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal bawahnya agak maju dikit, nah itu baru kena penalti guys. Dan Iya. kemarin Verstappen nggak worth untuk dapat penalti, dan Hamilton masih belum bisa mendapatkan race win ya. Jadi mohon sabar. Kalian tuh udah dapat podium bukannya bersyukur nih, kita tifosi nih. No Udah way. DNF, udah dikasih Sabar. penalti 5 detik. Kita aja masih ya udah gitu kan. Legowo gitu. Walaupun kita Iya, protes Asik sekali tidak ya tentang itu. adil, dan protes Kita tidak nggak adil pun keluar-keluar. juga iya, Nggak dan keluar protes pun aja. juga nggak membuat Ferrari podium Acceptable. kemarin gitu loh. Kemarin kan fans Mercedes itu mungkin agak depresi karena mesinnya nyate guys ya. Tapi kalian jangan merasa paling sedih. Kemarin tahun lalu Carlos Sainz juga nyate. Tim kalian ya mesinnya baru nyate sejak berapa tahun? 2016. Sudah hampir 7 tahun, Mbak. Udah lama 2017, tuh. Udah lama nggak Malaysia. nyate. Iya. Ya, Jadi Baru ini bisa mohon jebol. bersabar. Jangan Bersabar jangan berkuar-kuar tanpa data. Nah, Wih, benar. itu Ini kayaknya. minimal baca artikel dulu, Pak. Iya. Oke. Baca artikel dulu. Waduh. Kita sih demikian, cuman enggak ya. Ya tapi ini menjadi dipertanyakan tanda tanya besar ya teman-teman ya. Race stewardnya ini kok semakin kesini semakin kesana gitu. Iya. So far semakin Kenapa sana. seperti itu, stewardnya juga konsistensinya mungkin ya, tapi gini ya, memang ya semua yang bekerja itu namanya juga manusia juga bisa salah. Ya tapi mungkin ya tolong salahnya jangan berulang-ulang gitu. Tolong diminimalisir lah kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, karena sekali lagi ini di F1 ini benar-benar semakin kesini kan semakin keras nih. Jadi harusnya apalagi dengan race steward yang sekarang tidak hanya 1 orang kan, 2 orang kan. Jadi harusnya otaknya lebih banyak kan yang untuk bisa mengambil sebuah keputusan terbaik. Intinya kan seperti itu. Jangan sampai
ya kalau Michael Masi kemarin melakukan mistakes, anjay, Nos. ya Nyate. kan? Michael Enos. Masi aja kemarin yang di Abu Dhabi masih dikasih 1 balapan race tuh. Kemarin enggak anjir di. Ya walaupun katanya regulasinya bener gitu. Finishnya harusnya under safety car. Gue juga gak tahu seperti apa. Kan Toto Wolff juga bilang harusnya kemarin yang Michael Masi yang 2021 itu finishnya under safety car. Harusnya kan seperti itu. Jadi mungkin keputusan-keputusan red flag yang tidak perlu juga mungkin bisa dikurang-kurangi. Karena red flag, apalagi yang red flag pertama itu telat banget. Orang Sainz sama Russell udah pit stop, baru di red flag gitu. Yo coy, Itu kan membuat tim jadi was-was ke depannya. Ini kita masuk nggak nih, ini red flag nggak nih gitu kan. Karena sebelumnya kan nggak pernah safety car, ya udah safety car gitu, nggak red flag langsung gitu kan. Beda dengan halnya yang Alpine crash tuh langsung red flag, ya udah gitu kan. Yang Albon itu kenapa nggak langsung red flag? Kenapa harus butuh beberapa putaran dulu gitu kan? Karena safety car dulu ya. iya, kalau misalnya Iya, safety car ya dulu udah ya. safety car aja gitu loh. Kalau menurut gue nggak, ya makanya ini kan kita bukan steward ya. Maksud gue steward yang lebih bisa mengambil keputusan yang ngerti lah. Oh, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, kita red flag. Kan udah ada sistem, ada buku panduan lah, kurang lebih lah ya, buku manual booknya gitu. Apa yang terjadi untuk kita mengeluarkan red flag. Oh, apa yang terjadi kalau safety car aja, kan itu udah jelas tuh. Jadi kemarin kesannya kayak nggak konsisten aja gitu. Walaupun memang mungkin butuh kejelasan. Oke, kita kasih safety car dulu gitu. Tapi kan kemarin safety car-nya kelamaan tuh, udah muter-muter berapa lap gitu baru red flag gitu kan. Keputusannya lama. Jadi ya itu terlalu lemot gitu kan. Toh akhirnya yang terakhir mungkin terlalu jelas ya, karena crashnya kan cukup masif ya, ada 4 mobil yang DNF. Jadi ya udah red flag gitu ya, itu cukup jelas sih. Kalau kemarin kan hanya Alexander Albon dan juga Magnussen tuh juga aneh red flagnya menurut gua ya kan. Tadi udah dibahas juga sama Dims. Red flagnya nggak perlu juga karena dan Magnussen kan udah bisa minggir dan bannya juga nggak di racing line, yang bannya itu cuma tinggal diambil aja sama Marshall gitu kan. Marshall. Ya nggak tahu, makanya kemarin tuh kayak kesannya masih magang gitu kesannya, kayak Magang. stewardnya tuh kayak magang gitu. Iya. Ya kan, anak magang kan wajar dong ngelakuin mistakes gitu kan. Iya. Wajar lah. Waduh, Iya itu benar. Ya, Tuh. salah. Waduh. Kenapa Kok muter yang kayak gini sih? Malah muter klip yang itu anjir. klip yang membuat sakit hati kita gitu kan. Jadi silakan ya teman-teman, bisa tulis aja di kolom komentar menurut kalian semua gimana, karena race kemarin tuh bener-bener chaos ya. Even tim aja bikin meme chaos gitu. McLaren aja bikin. Ya, McLaren. Alfa Romeo. Chaos. Alfa Romeo. Tanda tanya. Betul. Iya, Alfa Romeo juga tanda-tanya. Kita nggak tahu kita posisi berapa, kita posting Bayangin. aja. Anjir. Bayangin tim Kapan F1 lap aja terakhir, guys? iya Ya, sampai jadwal bisa dulu. nge-meme gitu loh. Itu harusnya ya, kalau tim F1 nge-meme kayak gitu, itu harusnya tamparan buat race steward guys ya. Iya. Anjir. Jelas, Sama jelas. direktornya Iya, sih. race steward dan race Ngapain director gitu. gitu. Tamparan ini kena tim F1 aja sampai bisa bikin meme-meme begini. Ini kan berarti kredibilitas seorang race director dipertanyakan, sampai tim aja. 8 lap Iya. 8 lap terakhir itu kemarin 1 jam guys. Kemarin kan literally Iya. kayak kalau nggak salah jam 2 Yes. kurang itu Magnussen nabrak. Terus kita nunggu seabad buat Iya, buat restart red flag, gitu kan, ya, nunggu buat red restart, flag restart, ya. seabad. Terus udah restart, nabrak lagi, nunggu seabad lagi guys, sampai kemarin jam 3 kurang gitu kan. Sampai Jam 3 udah kurang mataharinya baru mobil udah keluar. kuning-kuning di Iya. muka driver tuh. Sampai golden hour coy kemarin Yes. di Australia itu kan. Iya, kita tuh setengah Parah. 2 kan. Kita tuh setengah 2 nunggu. Lap 52 tuh setengah 2, gue pikir jam 2 kelar nih. Apa jam 3 coba baru kelar, anjay. Iya, Iya, itu di Australia. sama Wih. Cok. Wih, ganteng Terus juga ya. Udah gitu kata Leclerc ya. Nggak ada yang Oke. mukanya Coba diputusin. lihat ke atas yang kemarin lap 1 DNF. Oh, iya. Ya. Anjing. Aduh, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita lihat perkembangan ini, kayak karakter development guys. Ini gue lebih enak karena Ferrari tahun lalu tuh diagung-agungkan di awal, akhirnya turu. Jadi kayak ini sakit banget. Ini sekarang kita dikasih sakit-sakitnya dulu nih. Kalau misalnya nanti endingnya juga Ferrari nggak
poin yang banyak ya udah ya memang dari awal udah gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba Ferrari ada mujizat yang di atas gitu kita bakalan happy-nya gila-gilaan gitu. Tapi Ya, ini ya, Kalau- makanya. kalau ya. Baru 3 balapan. Nah mungkin Nopal bisa ngasih sedikit data nih Pal. Karena kan lu sekarang si paling data nih. Kemarin Ferrari Main itu, data. tadi lu kan ngasih bocoran nih Ferrari ternyata apa gitu. Coba. Kalau Ini dari kita bahas dataku space, tadi ya, kan kita udah bahas drama nih, kita bahas sekarang sedikit lah sebelum kita tutup, kita bahas sedikit space race lah. pace Ya. Di stint Ya. awal nggak sih Pak? Sebelum red flag. Coba. Ini Nopal punya Um, datanya nih. Aku ada datanya guys. Jadi aku coba utak-atik data race pace dari pembalap tercepat dari setiap tim. Jadi Verstappen, Hamilton, ya at least yang nggak DNF ya. Tapi aku tetap masukin Gasly karena Gasly sempat di papan atas gitu kan, Ya. battle. Dan ya dari dataku ini Verstappen kalau dilihat itu dia yang of course lap terlambat dia, lap terlambatnya Verstappen itu adalah hampir mirip sama lap rata-ratanya Hamilton guys. Mungkin bisa sambil ditampilin gambarnya, mungkin bisa diutak-atik ntar juga gambarnya. Tapi lap paling cepat of course dari Verstappen, dan di papan tengah itu Hamilton, belum papan tengah, di bawahnya lagi ada Hamilton sama Alonso, yang mana Alonso itu rata-rata pace-nya itu lebih cepat daripada Hamilton. Tapi Hamilton itu pace-nya lebih konsisten. Jadi kemarin kalau kalian nonton di lap 20 sampai lap 40 50 itu kan mendekat Ya, itu ya. Alonso-nya yang nggak konsisten guys. Jadi Hamiltonnya tetap konsisten. Lap paling cepat pun Ya. Alonso itu lapnya lebih cepat dari Hamilton. Ada satu lap lebih cepat dari Hamilton, cuma lapnya pun lap paling lambatnya dia itu masih kalah sama Hamilton. Jadi kelihatan ya bahwa Alonso kemarin agak sedikit kurang konsisten. Terus mundur lagi di belakangnya ada Carlos Sainz. Carlos Sainz ini kayaknya mungkin dia sempat ketahan sama Gasly sama Russell ya, karena kalau dia dari race pace pun lap terlambat dia itu masih lebih kencang daripada Hamilton. Pace-nya, lap tercepatnya nggak jauh beda sama lapnya Hamilton. Tapi rata-rata pace dari Carlos Sainz ini jauh lebih kencang daripada Hamilton, bahkan agak lebih kencang daripada Fernando Alonso guys. So ya Ferrari kemarin kayaknya buat Carlos Sainz sendiri agak bad luck, karena di belakangnya lagi ini ada Gasly guys, yang jujur kemarin impresif banget, battle sama Russell, battle sama Sainz. Nyangkut dia. Carlos sama Yang top 5 udah dekat semua. Iya. Dekat Iya, nempel kereta anjir. Makanya dia 4, bete 5, banget 6 kemarin gitu kan. Yang pas bener-bener DNF. 4, 5, 6 bagus banget. Terus kita agak mundur lagi ke papan tengah ke bawah, di mana aku highlightin ada Lando Norris, Nico Hülkenberg ya. Mereka berdua kan di akhir poin dan mereka berdua itu pace-nya secara rata-rata pace-nya mirip. Cuma McLaren? ya itu McLaren lebih kenceng daripada Hülkenberg guys. McLaren lawan Haas ya. Ini McLaren-nya Norris lebih kenceng daripada Haas-nya Hülkenberg, dan lebih konsisten juga. Mungkin kalau bisa dibilang gara-gara Hülkenberg udah agak lama nggak balapan, plus Norris yang emang pada dasarnya emang kenceng gitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa fans McLaren, kalian taruh masih ada harapan guys, masih ada harapan, masih ada 1 bulan bakalan ada update. Nggak cuma McLaren, Ferrari ya, ada harapan nggak Pal? Ferrari ada harapan karena Ada. karena mereka udah upgrade underfloor. Mereka udah upgrade underfloor plus OTW upgrade suspensi, dan dengan race pace dari upgrade hoki sudah nggak? Upgrade hoki. Nah ini itu ya. Iya, yang belum. Ya. Itu Mobil kenceng kalau tiap race apes mulu sama aja anjing.
Fun fact, kemarin mereka nggak badut loh strateginya, balapannya. Iya, Cuma itu dia guys. bukan curangin sih. Badut tuh digituin, dibadutin oleh orang gitu. Nggak hoki kemarin kemarin emang Ferrari itu yang Iya. masih kurang bener adalah hokinya guys. Oke. Karena ya ini race pace-nya Carlos Sainz itu Bagus. udah lebih bagus Bagus daripada malahan. Mercedes loh. Kelihatannya kayak kemarin, wah ini Ferrari diayam-ayamin sama Mercy, padahal enggak. Kemarin Carlos Sainz saja ketahan sama Gasly yang lagi overperform, dan Alpine yang somehow kemarin walaupun aku lihat mereka ada di top salah satu tim top, tapi kupikir masih belum ada di atas. Ternyata kemarin bisa menahan Carlos Sainz yang mana ya bad luck lah. Ferrari kemarin lagi bad luck. Dan buat yang tim belakang nih, Alfa Romeo, Alfa Tauri sama Williams, I have no words guys. Karena mereka 3 tim tersebut ya hoki-hokian sih kalau aku bilang, hoki-hokian kalau mau poin. Terus Ya kayak di kemarin. race pace. Ya di race pace kan kita udah lihat kemarin. Kalian kalau nonton balapan atau mungkin nonton highlightnya deh, kalian cari Alfa Tauri, Alfa Romeo sama William. Williams itu literally di bawah terus gitu kan. Tapi Nggak William ada- kemarin soalnya nggak si nggak Sargent ada sih. harapan. Kemarin Albon Ya, kalau misalnya iya. lanjut, kayaknya Albon tuh menurut gue terlalu nge-push ya, karena dia tuh Iya, bener. kayaknya fokus anjir gue di depan nih. Push terus akhirnya over the limit. Sayang banget padahal tahun Iya. lalu dia Ya, Grand Albon Slam ya. Tahun lalu Grand Slam ban Albon maksudnya. Albon nggak aku ambil datanya karena lapnya terlalu sedikit guys. Terlalu sedikit jadi, jadi aku nggak ambil lapnya Albon, tapi kalau aku bilang di belakang yang mungkin masih sedikit ada harapan adalah Williams. Alfa Tauri sendiri, Tsunoda konsisten, pace-nya masih gitu-gitu aja. Di belakang lagi ada De Vries yang lebih pelan daripada Sargent guys ya. Menurut Iya, dataku nih. De Vries. lebih pelan daripada Sargent. Menurut lu De Vries Tapi dia pelan konsisten. karena memang mobilnya pelan apa emang skillnya belum aja? Mungkin masih belum panas karena Tsunoda pun kenceng ya kemarin ya kan. Tsunoda nggak carry mobil anjir. Iya, mobilnya Iya, yang Tsunoda gitu. nge-carry mobil. Sudanya Oke. mah So- oke lah. Jadi mungkin buat rookie nih yang di belakang ya, terutama si Sargent sama si siapa namanya De Vries, kayaknya mungkin masih kita kasih waktu lah kalau Ya, kalau ya, ya. ngomongin Masih Baru pace tiga mereka balapan karena kan. Ya, baru baru 3 balapan, benar. Oke lah ya, masih oke lah ya. Mick Schumacher aja mobil terbelah-belah ya kan masih gitu kan. Iya. jadi ya. Iya, Kalem aja. Kalem aja ya. Iya, makanya sama ngomong kayak Ferrari. Ferrari nggak judun slow, baru 1.200 balapan. Satu dulu gak Masih sih? ada balapan selanjutnya. Yes. Tenang. Dims, slow. Kontraktornya udah paling banyak Ferrari, slow aja. Kita kasih Iya, yang dulu. oh. Slow aja. Terakhir kapan Bang? Terakhir kapan? Kita masih bisa bermain di history anjay. Anjay. Gue Bermain di story. jujur gak inget saya Ferrari tahun berapa aja ya. Cuma setahu gue pokoknya Ferrari paling banyak aja kontraktornya. Iya, bener. Juara satu belajar sejarah nih ya fans Ferrari. Iya, jadi Oh iya. santai Makanya aja. kebanyakan Santai aja. waktu itu ingatan sejarahnya tuh bagus ya guys ya. Gue enggak sih, gue ingetnya Michael Schumacher doang anjir. Iya, kita dulu doang ya, kita yang menang-menang Iya, doang. itu doang. Iya. Itu doang yang diingat guys. Yang Iya, sebelumnya itu enggak ada yang diingat. Gak ada. Yang kalah nggak It's inget okay. gue. Santai aja. Lu boleh speak kalau kontraktor tim lu udah belasan noh. Ya, nih guys. Kalau kalian baru pernah nonton F1 dan baru pernah nonton podcast ini, kalian bayangin Ferrari itu atau tifosi kayak fans Manchester United guys ya. Udah ngomongnya piala. Dulu kita treble. Nah, ini sama aja guys. Ini Iya. sama aja nih. Gimana lagi? Explaining football Kita- terms kita Manchester cuma United. dulu MU. Nah, Kita cuma bisa itu defend aja. seperti itu anjir. Masalahnya selama ini kita dibully terus anjing. Kita defendnya ya udah defend. Ya udah yang dulu-dulu aja gitu. Gimana lagi toh? Story apalagi. Gimana Ada lagi? bahan. Iya kan? Piala paling Historical. banyak gitu kan. Masalah- MU dulu. Iya. Masa kalau debat sama fans-fans sekarang ya udah mereka kayak Red Bull terutama ya gimana emang lagi kenceng anjing gitu kan. Mercedes terutama Mercedes yang disasar siapa? Tifosi anjing karena dia nggak bisa ngebully Red Bull gitu kan. Harusnya rival anda itu Red Bull. Mohon maaf nih, jangan ngebully tifosi ya. Justru kita tuh harus bekerja sama. Lu lihat kemarin Toto sama Fred udah
CS gitu kan. Benar. Iya kan? Iya. Benar, Itu. Lirik gitu ya. Iya, udah lirik Red Bull. Nah, Enak itu loh yang harus kayaknya kita ngobrolnya. lakukan. Mercedes dan Tifosi itu harus bergabung gitu. Gimana untuk meruntuhkan, ya kan? Jangan lu Mercedes mentang-mentang lu sekarang di atas Ferrari, lu ngebully Ferrari anjing. Hey, lu tuh Nanti- harusnya fokus sama Red Bull. Ngapain Ferrari? Nanti di Gitu. bawahnya tuh lagi. Kalau Mercedes kalah, satu lagi. Kalau menang enggak. Iya. Iya nggak apa-apa udah lu fokusin lu menang dulu gimana caranya lu menang. Lu kalahin Red Bull. Kalau lu ngalahin Ferrari itu nggak ada artinya anjing orang Ferrari masih belum juara ngapain lu bangga gitu ngalahin Ferrari gitu kan. Ya udah So far. Red Bull ya Mercedes sekarang sasaran lu Red Bull tolong nih. Gue udah capek nih mentalnya diserang-serang terus nih. Udah dari fans Red Bull, udah dari fans Mercedes anjing ya kan. Aduh tolong nih. Sangat di luar Nurul. Iya kan? Habis pikri. Aduh. Ya. Mike dan Aldi episode 10. Mike tinggi. Enggak. Soalnya kemarin tuh yang nge instastory gue anjir itu fans Mercedes, fans menang-menang kemarin soalnya Mercedes tuh podium gitu kan. Kita podium. Hey, podium tuh bukan menang ya, mohon maaf nih. Iya kan? Yang ngetek-ngetek Tifosi kemarin kayak nggak sama gotek deh. Sakit hati banget. Iya anjir gila mereka pedes-pedes Di luar anjing. nalar. Mulutnya gue Ketik aku aja guys, ketik aku aja. Gila. Ya udahlah guys ya, Otak gue tolong banget. ya. Mercedes haluan Anda tolong. Jangan Ferrari, ngapain ini Red Bull ya. Kalian harus ngalahin Iya. Red Bull. Ferrari tuh masih belum di atas ngapain lu bully gitu loh. Gampang terkelihatan kayak apa ya, membuli yang lemah gitu kan kesannya kan. Nah lu coba Nggak lu boleh. Red Bull sana gitu. Gak boleh gitu kan, bully gak boleh guys ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya yang udah menonton. Semoga tidak terjadi ya hal-hal yang seperti ini oleh race steward ke depannya. Walaupun emang kalau kita lihat secara tontonan emang seru sih. Gak dipungkiri kemarin tuh seru banget gitu kan. Tapi ya Bingung sih, ya bingung. lebih depan ya membingungkan. Bahkan tim-tim F1 aja ya itu tadi chaos lah, terus tanda tanya gitu kan. Jadi semoga aman, tidak terjadi lagi, dan semoga kita para fans bisa bersatu ya dalam pola pikir. Anjay. Wah. Oke, jadi kita harus Lawan gimana Red Bull. caranya mengalahkan nih si banteng merah nih kan. Bantengnya merah. Benar, Ya, ya. bantengnya merah kan? Ya Bantengnya merah benar kan? benar Benar, benar. benar, Bantengnya benar. warna merah guys. Bantengnya warna merah kan? Aman nggak? Ya, Aman bisa. nggak? Bantengnya Aman merah. ya? Aman ya? Bantengnya merah ya? Benar. Ya. Jadi ya semoga Emang Bisa. demen banget ya gue. ya. Enggak soalnya kalau dominasi kan nggak seru kan. Kalau misalnya di depan Iya. terus Iya. kan nggak seru gitu Perlu loh. diberantas sih. Gua dukung, gua nih tifosi ya, gua dukung kalau Mercedes bisa di depan lagi nggak apa-apa, asalkan bisa menggulingkan kedominasian si Verstappen nggak masalah. Tapi mungkin Russell kali ya, gitu. Oke, Ada harapan. loh nggak apa-apa dong, gitu kan? Karena emang Russell kemarin Iya. kenceng kan. Jadi Betul. ya udah. Tapi kalau Hamilton P8 dapat juara 8 yang ke-8 juga gua nggak masalah sih, seru gitu, keren ya. Orang kulit hitam pertama yang bisa mengalahkan ya bersejarah dong gitu kan, seru gitu. Tapi ya Yes. let's see. Dan kita Pokoknya bisa nonton Iya. balalannya, Pak. pokoknya jangan dominasi lah nih Red Bull. Walaupun gue dulu juga dukung Red Bull ya, tapi kan Ferrari nih sekarang tim utama gue gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Gue dukung Mercedes kalau misalnya bisa menggulingkan tahtanya Red Bull, gue dukung deh, nggak apa-apa gitu. Gue support gitu. Jadi please ya, jangan hina-hina kami lagi. Jangan dominasi kecuali Ferrari. Wah, kalau Ferrari enggak, kalau masalahnya kalau misalnya Ferrari dominasi itu baru pertama kali enggak. Jadi enggak apa-apa lah gitu kan. Kan menggulingkan Max Verstappen. Pertama kali sejak 500 tahun yang lalu iya, guys ya. semenjak 500 Udah tahun yang lalu. lama. Jadi Iya. kalian tuh harusnya patut bersenang hati juga gitu loh. Apalagi kalau gua ngelihat Aston Martin di depan nih, gue jujur seneng gitu. Wah, ada tim lain yang bisa gitu kan. Enggak tiga ini doang Ferrari. Mercedes nanti dulu guys. Jadi Aston Martin gitu kan. Nah, Iya jangan nih. sama. Kalian juga harus mulai fokus. Jangan ngebully Ferrari sekali lagi. Aston Martin juga udah ketuk-ketuk pintu Anda gitu. Fernando Alonso yang kepala gede tuh, halo gitu kan. Udah siap tuh di depan pintu kontraktor P2 Anda nih yang terancam gitu kan. Jadi tolong sekali lagi ya, Ferrari disingkirkan dulu ya, karena bukan ancaman buat Anda Mercedes. Itu Aston Martin masih ada ya. Oke, terima kasih banyak guys sekali lagi. Like videonya, jangan lupa tinggalin komen menurut teman-teman semua gimana tentang race kemarin, dan juga jangan lupa untuk klik the subscribe button, bantu kami ke 1000 Leclerc ya.
1000 subscriber teman-teman ya. 1000 Dikit lagi. subscriber. Ibu Leclerc. Ya, 1000 Leclerc kayak kaki bunsin anjir. Dan ya, thank you so much guys. Yang sudah menonton, yang selalu support kami, yang selalu dengerin di Spotify dan Noise. Terima kasih. Dan ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga banyak berita-berita yang menarik untuk kita bahas karena kita bolong nih. Baku masih akhir bulan teman-teman ya. Sebulan lagi. Yes. Mungkin kalian Cina, ada Cina bolong kali. pembahasan apa yang menarik untuk kita bahas. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Mungkin nanti kita akan angkat tema-temanya. Dan ya, thank you so much sekali lagi udah nonton. Jangan lupa mampir ke channel kami juga, link ada di deskripsi. Dan ya, itu aja untuk hari ini. Selamat menikmati guys.